Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik, Pak Guru. Sehat enggak? Sehat. Hadir semua hari ini? Hadir. Kelengkapannya lengkap enggak? Lengkap. Oh ya. Itu harus dipakai terus ya? Iya, Pak. Oke, hari ini seperti yang kalian lihat di depan, kita masuk ke gambar 3 dimensi. Cuma untuk sebelum menuju ke gambar 3 dimensi, kita harus paham dulu menu-menu yang ada di 3 dimensi. Ya. Contoh menunya banyak. Ini di barisan yang paling kanan ini ada menu-menu 3 dimensi. Ya, ada extrude, ada revolve, ada subtract, ada intersect, ada union, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Ya, mulai hari ini kita pelajari satu persatu sehingga nanti kamu ke depan bisa menggambar sebuah gambar 3D yang utuh. Ya, yang utuh bisa lengkap dengan drawing. Drawing itu apa ya? Drawing itu adalah dimensi. Jadi ketika gambar 3 dimensi itu kita bentuk isometric view, bukan sekedar top, bottom, right, leg, itu bukan, tapi isometric view, tampilan 3 dimensinya itu kamu bisa ngasih ukuran nanti dan nempel di situ ukurannya. Nah, nanti akan Pak Guru ajarin di situ. Dalam 3 dimensi ini, mempelajari gambar 3 dimensi, yang perlu kalian ingat nanti adalah penggunaan UCS, sistem koordinat yang ada di gambar. Kalau selama ini waktu kelas 11 kan kamu belajar UCS-nya hanya 2 sumbu. Ya. X dan Y. Kalau hari ini karena kamu kelas 12, kamu sudah masuk ke gambar 3D, kita pakai sumbunya tambah satu lagi. Z. Jadi X, Y, Z. Nah, kalian ingat lagi. Bidang yang untuk menggambar, yang bisa untuk menggambar itu adalah bidang Y, X atau X, Y. Kalau bidang X sama Z nggak bisa kamu gambar di situ. Maksudnya bidang itu tahu nggak kamu? Saya ambil contoh. Nah, ini bidang atau kertas gambar kamu. Sementara kalau 2D yang ada kan sumbu Y dan X. Z-nya nggak kelihatan kan? Nah, selama di sini sumbu X dan Y, kamu bisa gambar di sini. Tapi kalau ini posisi seperti ini, X, Y-nya tetap, bisa nggak gambar di sini? Nggak bisa ya, karena nggak searah, nggak sebidang dengan X, Y atau Y, X. Biar bisa gambar di sini bagaimana? Kita rubah UCS-nya. Nah, nanti akan Pak Guru ajarin bagaimana merubah arah UCS-nya. Nah, kalau gambar 3D kamu sudah paham tentang UCS, kamu mau gambar 3D model apa? Bisa. Ya. Jadi pentingnya di sini karena kamu ini jurusannya teknik otomotif, orientasi kamu nanti kan setelah lulus apa? Kerja. Nah, entah itu kerja, entah itu kuliah, yang namanya gambar untuk orang teknik itu penting. Jadi jangan bosan-bosan belajar gambar 3 dimensi atau 2 dimensi. Dalemin di situ. Minimal anak teknik harus bisa membaca gambar. Itu minimal. Bisa menggambar lebih bagus. Karena di perusahaan itu bahasa komunikasinya di perusahaan adalah gambar. Atasan kamu atau mandor kamu atau leader kamu nyuruh kamu bekerja sebagai operator atau sebagai mekanik, itu panduannya gambar. Ya. Oke, sudah siap, nanti Pak Guru akan ngajarin. Mungkin untuk hari ini kita belajar dulu extrude, revolve, dan extrude patch. Oke, perhatikan ke depan ya. Biar saya nggak ngulang-ulang, tolong perhatikan betul-betul. Nanti ketika kamu praktek, kalau nggak tahu tanya.
Saya punya lingkaran diameter, oh ya, pakainya circle ya kalau membuat lingkaran ya. Ini udah tahu ya, dari kelas 11 juga sudah ada ini. Nah, D enter 20. Saya punya gambar kotak, saya gambar dari line 20 kali 20. Saya punya gambar kotak lagi, tapi saya gambar pakai rektang. Anggap aja 20 kali 20. Seperti ini. Ini contoh ya. Contoh gambar aja, nanti kamu gambar bebas, nggak harus seperti ini. Nah, ini kita extrude. Extrude itu ada di menu toolbar mana? Extrude ada di menu toolbar modeling. Kamu nanti cari modeling, cari yang kalau kursor kamu tempel di sini kan ada tulisannya ya, extrude gitu ya. Nih, menu extrude-nya. Kamu klik extrude, select object, enter 30. Nah ini udah jadi ini, tapi belum kelihatan karena belum kita putar. Ya, paham ya? Sekarang yang kotak gambar yang tengah yang saya gambarnya pakai len. Ini kalau saya extrude, dia nggak bisa. Bisanya hanya lapisan, nggak semuanya. Seperti ini misalkan, ini hanya lapisan. Nah. Garis ini harus disatukan dulu mas, biar bisa diekstrud. Pakainya pedit. Nanti kamu ketik aja pedit. Atau bisa disingkat PE gitu ya. Enter. Kita pilih J. Enter. Select objek semuanya. Enter. 2 kali. Ini baru bisa kita ekstrud. Nah, kalau di AutoCAD 2007 ini kita bisa tahu langsung tingginya seberapa. Kalau di 2004 nggak ada ya. Kita meskipun seperti ini tetap kita harus masukkan poinnya. Misalkan 50 gitu. Nah, untuk memutar objek, memutar gambar, kalian bisa menggunakan menu toolbar yang ada di orbit. Kalau pengen merubah warna, kamu bisa dirubah di sini. Ada banyak pilihan warna, ya. Oke, ini untuk extrude. Sudah seperti ini, kembali ke top, ya, kembali ke 2D wireframe. Nah, ini kita hapus. Sekarang kita mencoba menu perintah revolve. Pak Guru punya gambar seperti ini, syarat revolve ataupun extrude di sket 2D-nya. Sket gambar 2D-nya harus memiliki ketentuan, Mas. Kalau di sini ada gambar lagi atau ada garis lagi, contoh seperti ini misalkan. Nah, ini nggak bisa di revolve, ya. Revolve itu harus gambar yang menyatu utuh, tidak ada gambar lain di situ. Kita revolve. Revolve ada di menu
barisannya extrude yang tadi pertama. Klik revolve, select object, enter. Dari atas ke bawah atau bawah ke atas boleh. Di sini setelah kita klik revolve, kita select object, di situ minta perintahnya aksisnya. Aksesnya dari bawah ke atas boleh, dari atas ke bawah boleh. Di situ ada ketentuan berapa derajat yang mau kalian revolve. Kalau satu putaran penuh 360 derajat, tinggal di enter aja. Karena ini saya hanya simulasi gambar sebuah baut, berarti satu lingkaran penuh ya, 360 derajat. Nah, seperti ini. Kita jadikan bentuk ke visual stylenya. Ini visual style ya, menu visual style. Kita pilih ke konseptual. Nah, seperti ini. Kita satu lagi, extrude pad. Extrude pad itu extrude yang menggunakan jalur ya. Perhatikan. Ibarat saya mau gambar sebuah pipa air. Pipa air diameter kurang lebih berapa ya? 20 ya. Di enter 20. Kemudian saya bikin jalurnya. Kita pakai polyline bikin jalurnya biar bisa membuat garis lurus, biar bisa membuat garis lengkung. Pakainya polyline. Perhatikan. Klik polyline. Ya. Misalkan tingginya mau 100 misalkan, enter. Kemudian biar melengkung kalian ketik A, enter. Biar enggak setengah lingkaran atau putus-putus, kamu ortonya atau F8 nya off, biar bisa seperti ini. Kalau yang nanti pakai aplikasinya 2004, kalian bisa mengoperasikan untuk merotate lingkaran ini, pakainya ke modif 3D operation, rotate 3D. Biar bisa menghadap ke atas, kita rubah dulu lingkarannya, arahnya. Yang awalnya ini ke depan, kita rubah mengarah ke atas. Ya, tadi pakai modify 3D operation, 3D rotate. Nah, karena ini kita pakai aplikasi yang saya pakai ini 2007, di sini sudah ada menu 3D rotate 3D. Nah, kalau seperti ini langsung pakai rotate 3D bisa enggak? Kita coba. Kita tempel di sini, enter, kita tempel. Ya. Enggak bisa ya? Enggak kelihatan ya? Ini gambar kita gerakkan dulu sedikit. Kalau ini kan masih tampilan 2D. Betul enggak? Kita putar dulu sedikit pakai free orbit. Seperti ini. Nah, klik 3D rotate, select object, enter. Nah, seperti ini. Sampai di sini paham? Nah, perhatikan. Itu kan ke UCS, itu kan ada sumbu Y, X, dan Z. Warna Y itu warnanya apa itu? Hijau. Yang X? Merah. Yang Z? Biru. Sama di sini. Di menu 3D rotate ini juga ada warna merah, warna hijau, warna biru. Dan ini mewakili dari UCS yang ada. Sama. Kalau kita mau merubah lingkaran tadi menghadap ke depan dijadikan menghadap ke atas, berarti yang kita rubah sumbu apa? Sumbu Y, sumbu Z, atau sumbu X? Ya. Ini sebuah lingkaran menghadap ke sini. Ya, sebuah lingkaran. Kalau mau kita putar menghadap ke atas, ya. Sedangkan sumbunya kan hanya Y, X. Ya enggak? Z-nya ke depan. Seperti ini. Maksud ya? Nah, ini meskipun kalau kamu belajar bolak-balik masih bingung, banyak yang bingung ya. Y, X, Z. Nah, lingkaran menghadap ke saya ini, lingkaran. Kalau mau kita hadapkan ke atas lingkarannya, ya, berarti sumbu yang diputar apa?
X ya, seperti ini ya. Nah, kalau kita ingin merubah bidang, ZX-nya kita rubah ke bidang yang sebelah kanan saya. Berarti sumbu ZX harus kita rubah biar sebidang dengan gambar ini. Berarti gimana? Yang diputar Z ya, seperti ini ya. Nah, min juga boleh, plus juga boleh. Maksud? Ini juga plus juga boleh, min juga boleh. Itu logikanya UCS. Paham ya? Nah, sekarang ini lingkaran mau kita hadapin ke atas. Sumbu apa yang kita putar? X warna merah ya. Berarti kursor kita deketin, kita tempel ke warna merah. Klik. Berapa derajat? Berapa? 90. Kamu ketik aja 90. Enter. Ya. Sekarang baru kita extrude. Extrude. Select object. Enter. Ketik pad karena extrude-nya pakai extrude pad. Ketik P. Enter. Nah, sekarang kita lanjut. Ini mau kita belokkan. Pipa ini mau kita belokkan. Seandainya kamu nanti gambar untuk desain pipa air di rumah, belok kanan, belok kiri, ya. Kita belokkan. Bagaimana caranya? Perhatikan ke depan. Permukaan ini bisa kita rubah warna pakainya ini. Color face. Ya. Kita klik color face. Kita klik permukaannya. Enter. Kita pilih warna. Misalkan kita pakai magenta ini ya. Nah, enter. Perhatikan. Kita mau membelokkan pipa ini ke kanan atau searah ke kita yang gambar. Kita pakai UCS origin. Ini UCS origin, ada di menu UCS. Ya. Kamu cari yang UCS origin. Klik UCS origin, kita pindah ke sini. Ya. Nah, kita lihat dulu UCS ini flat belum sama warna apa itu? Magenta. Atau warna apa ya? Pink. Warna pink. Lihat. Sudah flat belum? Belum ya. Entah itu YZ atau XZ atau XY belum flat ya. Karena ini miring ya. Kita rubah dulu, kita flatkan dulu. Bagaimana caranya? Perhatikan, pakainya UCS Z. Klik, kita tempel ke garis, cari yang kuadran. Kamu putar aja, nanti dia akan muncul tandanya kuadran. Nah, ini kuadran. Paham? Klik. Nah, ini sudah flat, sudah rata. Yang rata dengan warna pink itu adalah apa ini yang rata? YZ. Nah, bisa nggak ini buat gambar yang garis, hanya garis, bukan ini ya? Bisa nggak untuk sumbu XY-nya? Seandainya pipa mau kita belokkan ke kanan dari gambar depan itu, bisa nggak? Bisa ya? Kita pakai polyline. Nah, ortonya off biar enak. Nah, segini misalkan. Kemudian kita buat lengkungan, ketik A, enter. Nah, ortonya off. Nah, seperti ini. Kamu lihat dulu, sudah belok apa belum? Sudah ya? Nah, ada dua cara untuk mengekstrud ini. Kamu bisa gambar lagi lingkaran di permukaan yang warna
pink, atau kamu bisa extrude langsung dengan menggunakan extrude face. Ya, saya pakai extrude face biar cepat. Extrude face, klik extrude face, select object, warna pinknya yang diklik. Ketik patch, enter. Nah, sudah belok ya. Terus kita satukan warnanya biar nggak beda-beda. Kalau kita tadi menggunakan extrude face, antara gambar pertama dan kedua itu sudah otomatis menyatu ya. Kita nggak usah gabung pakai union. Kalau yang pakai extrude biasa kita harus gabung, karena gambar satu dengan dua nggak menyatu, nggak jadi satu, beda-beda. Kalau ini kita klik, kena semua, ya. Tuh. Sampai di sini paham? Nah, coba kalian praktekkan sambil jalan, nanti yang nggak tahu tanya ya. Nah, oke, silakan dicoba. Extrude pad-nya itu arahnya mana itu? Belum oh? Nah, itu kan masih sebidang ya. Masih sebidang dengan YX. Sekarang kamu buat belokan yang arah Z. Coba. Iya, arah ke kamu atau ke depan. Nah, iya. Ya itu tinggal lanjut kayak tadi, lanjut pakai use as origin. Ya. Pakai use as origin coba. Udah belum? Bisa enggak nih? Mana? Mana tuh? Oh nggak pas. Kamu bikin garis yang searah X kok mas. Oh. Pakainya polyline. Itu gambarnya pakai line apa pakai rektang mas? Pakai line pak. Ya coba lanjut. Ya, langsung extrude. Putar, udah jadi diputar. Atas. Nah. Itu kotak ukuran berapa kali berapa? 50. Tingginya, extrude-nya 50 juga. Coba revolve. Kembali ke top view. Revolve bawahnya extrude. Bawahnya lagi bawahnya. Nah. Coba di revolve.
Solid, jadikan solid. Nah. Ya, udah bisa ya? Oke, coba duduk lagi, duduk. Makasih. Kayaknya saya perhatikan udah bisa semua ya. Nah. Kelihatannya kalian sudah paham untuk 3 perintah itu, yaitu extrude, refold, sama extrude pad ya. Ayo, pelajaran hari ini apa yang kalian dapatkan? Coba. Ayo. Hari ini dapat bagaimana cara bentuk dasar, memahami cara bentuk dasar 2 dimensi dapat diubah menjadi 3 dimensi yang solid ya, dengan menggunakan apa? UCS. Ada yang mau ditanyakan? Ya Pak, Ya. tanya bagaimana sih cara memahami tentang UCS? Mohon penjelasannya. UCS. Ada lagi? Apakah harus menggunakan UCS ketika ingin berubah arah extrude? Itu bagus ya. Sesuai dengan harapan. Kalau kita mau menggambar 3D, wajib menggunakan UCS jika kita mau menentukan arah. Ya, nggak bisa nggak pakai UCS. Contoh tadi yang extrude pad. Extrude pad tadi yang kamu buat itu kan hanya searah dengan layar kamu. Ya. Kalau kita mau belok ke kanan atau ke kiri atau searah kita, ya kita harus merubah UCS. Karena prinsip dasarnya ya, bidang yang untuk menggambar itu adalah Y dan X. Ya. X dan Y atau Y dan X, tidak bisa ke arah Z, itu enggak. Jadi kalau mau kau putar kemana aja, bidang yang bisa untuk menggambar itu selalu X, Y. Itu ingat-ingat itu. Ya. Kalau 3D kan bisa, gambar 3D kan bisa kita lihat dari atas, dari depan, belakang, samping, kanan atau kiri, bawah, bisa kita putar, kita bisa menambah gambar yang ada di atas, kita bisa menambah gambar yang ada di samping. Itu kan dengan peletakan UCS. Yang pertama, UCS bisa kita geser. Ya, UCS kita bisa taruh, pakainya UCS origin. Nah, kenapa tadi temenmu yang ini, yang mas satunya juga tanya, apakah harus pakai UCS gitu? Jelas itu, kalau gambar 3D harus pakai UCS, nggak bisa tidak. Ya, harus pakai UCS. Pokoknya prinsipnya ke depan, ketika kita sudah masuk gambar 3D, ini kan kita masih melakukan perintah dasarnya untuk menggambar 3D. Ya kan? Ini belum gambar 3D loh. Baru langkah-langkah mau untuk menggambar 3D. Langkahnya itu. Nanti kalau sudah gambar 3D, saya di modul itu di halaman terakhir itu ada gambar-gambar 3D. Kamu bisa lihat di situ. Nah, dari tampilan gambar 3D itu, menu-menu apa yang akan kamu pakai di situ? Misalkan kamu buka halaman berapa? Misalkan halaman berapa itu? Coba salah satu. Nah, itu Mas, halaman berapa Mas? Satu lagi sebelahnya. Nah, itu halaman berapa? 52. Nah, misalkan halaman 52 di modul. Itu kan nggak cuma sekedar extrude. Ya. Ada subtract. Ada refold. Ya, ada union. Nah, itu mewakili beberapa perintah di situ. Itu di modul sengaja kita buat untuk kalangan sendiri, sengaja kita buat untuk pengaplikasian dari perintah-perintah 3D tadi. Yang salah satunya extrude pad, dan refold. Nah, pertemuan ke depan kita masih membahas untuk perintah-perintah toolbar 3D. Karena hari ini baru 3. Masih banyak. Mau ada yang disampaikan lagi? Cukup ya? Nah, tolong yang semangat. Kamu orang teknik. Kamu orang teknik mesin, TKR. Gambar itu harga mati buat nanti ke depan. Ya. Ini serius ini. Serius, bukan karena apa-apa. Ini serius. Harga mati. Gambar itu harus kamu pahami. Kamu nanti di perusahaan juga gitu. Bahasa komunikasinya gambar. Kenapa durasinya panjang di sini? Kamu kelas 12 dapat, kelas 12 juga dapat. Ya.
Oke, kalau tidak ada yang mau disampaikan saya akhiri. Ada nggak ini? Nggak ada ya? Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan ke pembelajaran berikutnya. Dirapikan.